Pemirsa, desa adat sebagai pusat kebudayaan dan pusat pembinaan mentalitas keagamaan diharapkan dapat memerankan fungsi secara baik sebagai pemilik kebudayaan Bali yang telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat Bali. Diperlukan sinergisitas semua pihak dalam penguatan fungsi desa adat tersebut. Fungsi secara baik sebagai pemilik kebudayaan Bali yang telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat Bali. Diperlukan sinergitas semua pihak dalam penguatan fungsi desa adat tersebut. Berawal dari desa adat sekecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, Pemprov Bali bersinergi dengan Yayasan Dharma Narada Kelompok Media Bali Pos KMB didukung Sampurna untuk Indonesia mensosialisasikan program Pemprov Bali Nangun Satkertih Loka Bali mewujudkan Bali era baru. Kegiatan dalam upaya lebih menguatkan peran desa adat tersebut berlanjut ke Kabupaten Bangli. Bertempat di Wantilan Sasana Darmaniti Desa Batur Selatan, program itu disosialisasikan di hadapan para bendesa adat dan dinas di Kecamatan Kintamani serta ratusan siswa. Hadir saat itu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Swastini Koster, Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Bupati Bangli Imade Gianyar, dan pimpinan Yayasan Dharma Narada Satria Narada, tokoh adat desa adat Batur Jerogede Batur Duran, dan undangan lainnya. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat PMA I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra menyampaikan, permasalahan utama dan mendasar yang dihadapi Bali saat ini maupun di masa mendatang adalah berkaitan dengan alam Bali, krama atau manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Permasalahan dan tantangan tersebut dijawab Pemprov Bali melalui visi Nangun Satkertih Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala dan iskala. Dengan pola pembangunan demikian akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju era baru, yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru, yakni Bali yang kawista, Bali kang tata titi tentram kertaraharja, gemah ripah loh Cinawi. Pengimplementasian visi Nangun Satkertih Loka Bali ini telah dituangkan ke dalam 22 misi yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bali sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana. Dengan bidang prioritas pembangunan meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial dan tenaga kerja, adat, agama, tradisi, seni dan budaya, pariwisata dan infrastruktur pendukung bidang prioritas pembangunan. Sosialisasi Nangun Satkertih Loka Bali dipandang sangat tepat untuk mempercepat visi dan misi Pemprov Bali, khususnya misi 12 yaitu memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan, dan palemahan. Implementasi misi ini dapat dilihat pada Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali serta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Bali nomor 34 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa adat di Bali. Peraturan daerah tersebut memberikan makna bahwa pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali harus mengembalikan kedudukan dan fungsi desa adat sebagai pusat kebudayaan dan pusat pembinaan mentalitas keagamaan agar desa adat dapat memerankan fungsi secara baik sebagai pemilik kebudayaan Bali yang telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap pembangunan sosial ekonomi tidak saja kepada masyarakat Bali tetapi juga Indonesia dan bahkan dunia. Hal ini mencerminkan bahwa tugas desa adat tidak terbatas hanya pada tugas-tugas sosial ekonomi, melainkan juga tugas-tugas sosial, budaya, dan keagamaan. Desa adat juga mengemban kewajiban untuk menjaga dan memelihara keseimbangan kosmis alam Bali, skala dan iskala, keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan alam sebagai wadah kehidupan, dan manusia dengan sesamanya. Di samping itu, dengan terbitnya Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 ini akan memberikan pengakuan bahwa desa adat sebagai subjek hukum. Artinya, desa adat memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti halnya subjek hukum lainnya dan dapat bertindak sendiri baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menguatkan kedudukan dan fungsi desa adat, pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan program dan kegiatan yang berpihak kepada desa adat. Program dan kegiatan tersebut antara lain memberikan dana desa adat melalui APBD
semesta berencana sebesar Rp447,9 miliar kepada 1.493 desa adat secara langsung ke rekening desa adat. Di samping itu juga dibangun kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan Kabupaten Kota melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, APBD Kabupaten Kota, serta dana Corporate Social Responsibility CSR dari BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta di Bali. Kami berharap desa itu agar segera melaksanakan program Nangun Satkerti Loko Bali ini. Kami harapkan khususnya desa adat di Batur ini bisa menjaga, karena di sini yang lihat banyak kayangan besar, ada danau, ada hutan. Nah, ini yang harus menjadi fokus perhatian dari desa adat kita. Bagaimana kita menjaga hutan, kemudian danau, lingkungan niki, karena niki juga daerah tujuan wisata. Jadi harus bersih dia dari sampah. Dari sampah, terutama sampah plastik gitu. Nah, sekarang juga dengan kebijakan gubernur, kebijakan pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan berbagai regulasi, mulai dari Pergub 97 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, kemudian juga Pergub 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Ini harus menjadi perhatian. Peran desa adat di sana itu jelas. Bagaimana desa adat itu mampu mengelola sampah-sampah yang dihasilkan di desa adat itu sendiri. Ya, mulai dari perilaku keramo desa adat niki harus bisa hidup bersih, kemudian bisa mengelola sampah dengan baik di rumah tangga, sehingga tidak sampai sampah itu dikirim ke wilayah lain gitu, jadi habis. Nah, nike. Jadi keramo desa niki perilaku, kembali perilaku, perubahan perilaku niki wajib niki. Ini yang sulit. Ini yang perlu proses. Nah, bagaimana caranya? Nah, nikilah terus yang dorong mulai dari prajurit-prajurit desa adat bersama majelis nanti, baik yang ada di kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Niki harus bergerak bersama, bersinergi, kemudian dengan desa dinas juga. Niki harus bersinergi bagaimana kita mendorong kerama adat kita supaya berperilaku bersih, hidup bersih. Mulai kita siapkan mulai dari pararem, aweg-aweg itu sudah dirubah. Harus masuk konten-konten atau substansi tentang bagaimana sampah itu dikelola sehingga tidak mengotori alam lingkungan desa adat Batur ini khususnya. Nah, itu yang harus dilakukan dengan anggaran 300 juta yang sudah juga dialokasikan kepada masing-masing desa adat. Titiang berharap segera dibuat perarem oleh desa adat sejebak Bali, tidak hanya di Batur, supaya memasukkan substansi dari sampah ini. Karena niki penting sekali untuk menjaga alam Bali. Tidak hanya itu saja, kemudian juga bagaimana nanti mencetak sumber daya manusia Bali unggul. Nah, niki juga harus dipertimbangkan. Mudah-mudahan di masing-masing desa adat, khususnya desa adat di Desa Batur ini segera bisa membentuk PAUD TK yang berbasis agama Hindu. Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi Bali Putri Swastini Koster mengatakan persoalan sampah mesti mendapat perhatian semua pihak. Pengelolaan sampah mesti dilakukan dengan baik mulai dari rumah tangga. Dikatakan selama ini hanya memindahkan sampah ke tempat lain. Sampah dipindah ke TPS lanjut ke TPA. Di TPA sampah kemudian menumpuk dan menimbulkan bau tak sedap. Lingkungan pun tercemar. Jadi ke depan, sampah mesti diolah di desa masing-masing. Tim penggerak PKK Bali memberi atensi terhadap sampah dengan cara pengolahan di rumah tangga masing-masing. Ini sangat sejalan dengan program Nangun Satkerti Loka Bali yang merupakan program Pemprov Bali. Mengolah sampah berbasis sumber. Ya di desa-desa juga begitu. Satu contoh, ketika Pak Gubernur bikin aturan tentang sampah, ya sampah adanya kan di rumah tangga, di desa-desa, justru itu kami sosialisasi langsung ke desa-desa dan juga memakai media yang lain, misalnya lewat televisi, karena televisi pun adanya kan, TV itu ada di setiap rumah tangga. Nah, di desa-desa yang kami harapkan ya begitu, pemajuan-pemajuan yang ingin dicapai dalam bidang seni, budaya, kebersihan lingkungan, mulainya dari mana? Dari masyarakat desa. Makanya kami mohon dengan hormat ke hadapan Bapak Kepala Desa yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK di seluruh Bali, yuk kita menyambut adanya pergub tentang pengolahan sampah
berbasis sumber. Sumbernya di mana? Di keluarga. Paling luas pengolahan sampahnya itu di desa. Desa kita bersih tanpa mengotori desa tetangga, seperti ini kan. Jadi kami harapkan pemimpin di desa bersama tokoh masyarakat, bersama masyarakat desa kreatif, inovatif. Sehingga Bali ini benar-benar menjadi Bali yang indah, sejahtera, yang bahagia dan damai kehidupan masyarakat. Pimpinan Yayasan Dharma Narada Satria Narada meminta agar seluruh krama Bali khususnya yang ada di Desa Adat Batur bersatu padu, bergerak bersama menjadi satu kekuatan untuk mewujudkan Bali era baru sebagaimana program Gubernur Bali. Dikatakan selama ini banyak persoalan di Bali yang harus dibenahi bersama. Sekarang saatnya krama Bali untuk bangkit bersama Bali Pos dan Bali TV, agar generasi Bali tidak tinggal satu generasi. Kegiatan sosialisasi Nangun Satkerti Loka Bali wujudkan Bali era baru, kata Satria Narada, tidak saja dilaksanakan di Batur, namun juga akan diadakan di 1.400 lebih desa adat yang ada di Bali. Tujuannya agar program Gubernur Bali bisa dipahami dan didukung seluruh masyarakat. Disampaikan bahwa selama ini Gubernur Bali Wayan Koster telah membuat sejumlah kebijakan untuk kesejahteraan krama Bali. Salah satunya mendorong penguatan produk lokal. Sekarang bagaimana caranya krama Bali dapat menyambut dan menjalankan kebijakan tersebut? Bupati Bangli Imade Gianyar menyampaikan apresiasinya terhadap Gubernur Bali yang telah menerbitkan kebijakan untuk pemajuan adat Bali dan kesejahteraan krama Bali. Apresiasi juga disampaikan kepada Yayasan Dharma Narada dan KMB yang melalui peran persnya sudah terus mengingatkan krama untuk mengajakkan Bali. Turis yang datang ke Bali tidak saja mencari keindahan alam tetapi keunikan masyarakatnya dalam menjalankan adat budaya dan seni di masing-masing desa adat. Yayasan Dharma Narada bekerjasama dengan Sampurna Indonesia, Taler Bali Pos Bali TV, Taler Pemda Bali khususnya nih, inde punapi mangde semeton krama Bali sareng sami khususnya nih mangken wenten ring Desa Batur bersatu padu, bergerak bersama menjadi satu kekuatan gerakan 1 juta krama Bali kita, mewujudkan Bali era baru, mewujudkan napi sane jagi kemargiang oleh Manggala Bali kita, Bapak Gubernur Bali Pak Koster, indek nangunang nangyang malih Bali niki sekadi punapi sane kearepang krama Bali sejak 30 tahun yang lalu. Krama Bali kita sane di Batur, sane ngemargiang Swadharma, nyage pelemahan pewongan, wenten nyangre ulun danu Batur, nyangre pura Batur, nyangre wana Batur niki. Made Gianyar juga berharap krama Bali bisa memahami dan mendukung visi misi Gubernur Bali guna mewujudkan Bali era baru. Setiap apa yang dilakukan oleh manusia pasti trikaya parisuda, pikayun sane becik, nah sehingga sekadi sambutan wawu ditiang aturang suksema pisan ring Yayasan Dharma Narada kenten taler pemerintah Provinsi Bali sampun ngemargiang parikrama puniki becik pisan tur